kita tidak bekerja dengan asumsi. Idealnya karena memang politik uang ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pemberi maupun penerima, maka dua-duanya harus ada sanksinya gitu. Bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak bisa, buktikan bahwa kita bisa. Partai politik. Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi di channel YouTube Bawaslu Kulon Progo dalam acara Di Balik Pemilu. Baik, sebelum berbincang lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nah, teman-teman sahabat Bawaslu Kulon Progo, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh bintang tamu dengan Ibu Sri Rahayu Werdiningsih, biasa dipanggil dengan Ibu Cici. Halo, selamat siang Bu Cici. Selamat siang. Nah, mungkin demi kelancaran bisa dilepas maskernya, Bu. Makasih ya. Iya. Ngap juga nih. Baik sahabat Bawaslu, perlu diketahui bahwa Ibu Cici ini merupakan salah satu anggota Bawaslu DIY. Iya. Dan merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran. Iya, betul. Nah, Bu Cici, kan biar sahabat Bawaslu ini tahu gitu, ya. Kok Bu Cici bisa masuk tiba-tiba, bukan masuk tiba-tiba ya, maksudnya sahabat kan perlu tahu juga, Bu Cici masuk ke dunia divisi penanganan pelanggaran ini, apakah dulu pernah ikut berkecimpung di dunia politik atau bagaimana kok bisa masuk di divisi ini, bisa diceritakan sedikit Bu? Background saya kebetulan itu lawyer ya, pengacara, advokat ya. Jadi ketika saya masuk di sini di bidang kerja ini sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pengawas pemilu, ada divisi penanganan pelanggarannya itu pola kerjanya, kemudian bidang kerjanya itu tidak jauh berbeda dengan profesi saya dulu di pengacara gitu. Karena kita harus membuat dokumen untuk, kalau di pengacara itu kan kita, kalau perdata itu membuat gugatan, kalau pidana membuat pledoi seperti itu kan. Nah, kalau di penanganan pelanggaran kita membuat dokumen kajian hukum, yang mana di sana itu juga kita harus selalu menggunakan regulasi-regulasi yang itu sekali lagi ya, ini sangat tidak jauh berbeda lah dengan profesi saya di sebelum di sini begitu. Jadi seperti menemukan dunia yang kemarin saya tinggalkan begitu. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, suka dukanya di bagian divisi ini seperti apa? Suka dukanya apa ya? Karena ketika kita enjoy menjalankan suatu pekerjaan, nggak ada sesuatu yang duka sebetulnya gitu ya. Tapi kalau harus dipilah begitu antara suka dukanya, dukanya itu ketika kita menangani suatu pelanggaran, sementara perangkatnya nggak tersedia dengan baik begitu. Nah, itu tentu menjadi ganjalan tersendiri ya. Bahkan bisa menjadi hambatan begitu. Kemudian ketika ada satu peristiwa begitu, orang melihat, orang menilai gitu, orang di luar sana menilai bahwa ini pelanggaran gitu. Sementara kita melihat regulasinya nggak ada gitu. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, itulah yang bisa menjadi duka gitu bagi kami selaku koordinator divisi ini gitu ya. Tapi kalau sukanya, kita selalu ada tantangan baru. Nah, ini bagi orang-orang yang menyukai tantangan, disinilah tempatnya gitu. Iya, karena selalu ketemu hal-hal yang baru gitu, tantangan-tantangan baru dengan regulasi yang kalau di pilkada misalnya atau di pemilihan itu kan regulasinya masih regulasi yang lama gitu kan. Proses penanganan pelanggaran hanya diberi waktu yang singkat, 3 plus 2 hari gitu, total 5 hari, dan itu pun hari kalender gitu kan. Nah, tetapi itu jadi tantangan gitu, jadi tantangan tersendiri, dan otomatis kemampuan kita akan selalu terasah di sana. Itu sukanya gitu. Kemudian juga
karena ini divisi yang bisa dikatakan divisi yang mahkotanya Bawaslu gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri manakala kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik gitu. Satu hal nih Bu yang membuat Bu Cici itu menyukai dunia pengawasan pemilu. Satu kata? Satu hal. Satu hal. Penuh tantangan. Jadi dunia ini penuh tantangan. Karena kita selalu bertemu dengan hal-hal yang baru, kemudian selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang kita harus dalam waktu yang cepat, yang akurat, yang tepat untuk membuat satu keputusan. Kemudian disinilah kita, kalau saya pribadi ya, saya menemukan dunia yang hilang, bisa dikatakan seperti itu, karena saya dulu pernah jadi lawyer, kemudian sempat beberapa waktu vakum dari lawyer, dan belum balik ke lawyer sudah bekerja di sini, yang itu bidang kerjanya tidak jauh berbeda, karena di divisi ini tadi sudah saya ceritakan sangat bersinggungan dengan hukum gitu, dan saya menemukan ya memang passion saya di sini begitu, selaku penyelenggara. Oke. Nah, Bu Cici, kira-kira apakah Bu Cici pernah mengalami satu hal atau satu momen itu yang Bu Cici tuh, aduh ini sangat berat sekali dari sekian banyak momen yang Bu Cici pernah temui, gara-gara momen ini tuh Bu Cici nggak bisa lupa gitu, ataukah kasus apa yang mungkin Bu Cici sampai aduh ini harus seperti ini gitu. Nah itu kira-kira ada atau tidak Bu? Ada. Kalau di periode yang lalu ya, periode yang pertama itu karena undang-undangnya masih yang undang-undang lama itu, di mana penanganan pelanggaran itu hanya 3+2 hari kerja, hari kalender gitu. Jadi kita kerjanya itu sering kali dari pagi ketemu pagi lagi gitu. Jadi itu satu hal yang ya pengalaman nggak terlupakan gitu. Kita pernah waktu itu ya, di periode yang lalu kita mengundang klarifikasi KPU waktu itu, saya masih ingat betul, salah satu anggota KPU DIY kita undang jam 4 sore, datangnya jam 12 malam. Padahal hari itu sudah hari terakhir. Hari itu juga kajian harus kita selesaikan gitu. Nah, itu momen yang tidak bisa terulang dan terlupakan di periode yang pertama ya. Nah, di periode kedua ini muncul ya kemarin yang sempat heboh di media terkait dengan OTT-nya Polda DIY yang menemukan uang 1,7 M. Nah, itu juga momen yang tidak bisa kita lupakan gitu, karena kita lagi-lagi harus dari pagi kami kerja itu sampai berdebat gitu, berdebat dengan polisi, dengan jaksa, bahkan dengan teman-teman sendiri gitu di kantor. Itu sampai pagi, sampai azan subuh itu belum selesai gitu, belum menemukan titik temu. Nah, ini tentu pengalaman yang nggak terlupakan sampai sekarang gitu. Baik. Nah, tadi sudah diceritakan suka dukanya seperti yang di awal tadi ya Bu ya. Kemudian bisa diceritakan pengalaman berkesan tadi di awal juga sudah diceritakan. Nah, mungkin nih Bu, ada nggak sih Bu ketika Ibu melakukan suatu hal itu menjadi tantangan? Maksudnya masyarakat itu nggak bisa seperti ini, padahal kita bertindak untuk masyarakat juga, kita bertindak untuk meluruskan hal yang seharusnya berjalan pada relnya gitu Bu. Kira-kira ada nggak dari masyarakat itu yang sampai nggak mau diberikan saran atau masukan padahal kita bertindak sesuai hukum gitu? Sering gitu, karena kan gini, kalau kami ini bekerjanya itu kan sesuai regulasi, artinya harus hitam di atas putih, hitam putih maksud saya, bukan hitam di atas putih, hitam putih gitu, tegak lurus sesuai dengan regulasi begitu kan. Nah, kita tidak bekerja dengan asumsi gitu, sehingga meskipun asumsi masyarakat, asumsi publik bahwa ini sesuatu yang melanggar, bahwa kami harus melakukan suatu penindakan, tapi manakala kita tidak menemukan regulasinya, maka tentu kita tidak bisa melakukan apa yang seperti tuntutan dari masyarakat atau orang di luar sana begitu. Nah, ini yang sering kali kita hadapi.
pernah suatu ketika misalnya ada relawan gitu kan melaporkan ada suatu dugaan pelanggaran yang menurut yang bersangkutan ini pelanggaran gitu. Nah, ketika kita cek di regulasi ini tidak ada satu norma pun di dalam undang-undang yang kita menyatakan kita menemukan ada pelanggaran di sana gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini bukan pelanggaran pemilu gitu. Yang bersangkutan tidak bisa terima gitu. Ini yang sering kali. Jadi kadang-kala kan persepsi masyarakat itu karena memang masyarakat tidak semuanya itu, mohon maaf kalau harus saya sebut, tidak memahami hukum, memahami regulasi pemilu gitu kan, dengan asumsi-asumsi saja gitu. Nah itu yang selama ini salah satunya ya itu kita hadapi. Sebentar lagi nih Bu, tahun 2024 kan kita ada pesta demokrasi yang luar biasa. Nah, ada pemilu dan pilkada serentak. Tantangan terberatnya apa sih Bu, khususnya untuk penanganan pelanggaran? Tantangannya yang pertama tentu regulasi, karena regulasi terutama yang pemilihan ya atau masyarakat biasa mengenalnya dengan pilkada gitu ya. Itu kan masih regulasinya yang lama gitu kan. Nah antara regulasi pemilu dengan pilkada itu sangat berbeda dari sisi penanganan pelanggaran ya. Waktu penanganan pelanggaran sajalah itu udah berbeda. Kalau pemilu itu 7 plus 7 hari kerja. Kalau pilkada atau pemilihan itu 3 plus 2 hari kalender. Nah ini kan juga sangat berbeda. Nah padahal nanti di 2024 itu ada kemungkinan besar ada tahapan itu yang berhimpitan. Di satu titik itu ada tahapan yang berhimpitan itu. Di tahun 2024 nanti. Nah, pada saat tahapan yang berhimpitan ini, manakala ada penanganan ada pelanggaran gitu yang dilaporkan atau terutama kalau laporan ya, kalau temuan kan kita sudah bisa sudah bisa mengidentifikasi dari awal. Nah, kalau ini laporan gitu. Sementara pelakunya atau terlapornya itu dia juga sekaligus menjadi salah satu tim dari calon di pilkada misalnya atau di pemilihan. Nah ini nanti jadi pelanggaran apa gitu. Ini bisa jadi itu akan jadi merepotkan karena kalau masyarakat itu belum tentu tahu. Dia pokoknya lapor saja begitu. Nah itu dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi SDM kalau di pengawas pemilu itu kan mau ada ada orang yang berminat saja mendaftar itu sudah sangat syukur gitu kan, karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang penuh resiko begitu, sehingga tidak semua orang itu berminat menjadi pengawas pemilu. Nah karena peminatnya yang tidak banyak gitu, kita tidak bisa memilih SDM yang seperti yang kita mau begitu. Nah, manakala nanti karena kan kalau nggak ada perubahan ya untuk kabupaten kota itu kan berakhir di 2023 gitu kan. Nah, artinya nanti 2024 itu udah orang yang baru gitu kan. Nah, kalau nanti ternyata penanganan pelanggaran ini, divisi ini itu tidak ada orang hukumnya, nah itu akan jadi jadi salah satu yang berat gitu ya, repot begitu. Kemudian dari sisi sarana prasarana gitu ya. Nah, itu juga harus mulai sekarang harus dipersiapkan, ditambah kalau memang ada yang kurang begitu. Nah, lantas apa nih Bu yang perlu kita siapkan agar tantangan itu tuh teratasi Bu? Persiapannya kita sudah mulai sekarang nih, siap-siap dengan kita melakukan evaluasi secara periodik, kita sudah lakukan.
baik itu di provinsi sampai ke kabupaten kota begitu. Kemudian tentu yang berikutnya yang kita lakukan sekarang ini kita penguatan kapasitas di internal, terutama ya di internal pengawas pemilu, terutama yang lembaga-lembaga yang tetap seperti kabupaten kota. Itu kita sudah persiapkan dari sekarang. Kemudian juga sarana dan prasarana itu sudah kita pikirkan gitu. Semoga nanti itu bisa teranggarkan di 2021 lah minimal, sehingga ketika nanti 2022 maksud saya. Nah, ketika nanti tahapan ini kita insya Allah sudah ready karena kita sudah melakukan ini di pasca pilkada kemarin. Gitu. Nah, sebagai anggota Bawaslu DIY ini Bu, ya, tentu Bu Cici paham dinamika dalam proses penanganan pelanggaran. Ya. Menurut Bu Cici, apa yang harus diperbaiki nih Bu agar penanganan pelanggaran bisa lebih baik lagi ke depannya? Yang diperbaiki tentu penguatan kapasitas ya. Kapasitas itu harus selalu dikuatkan. Selama ini alhamdulillah untuk SDM sudah mumpuni sih sebetulnya, cuman kan karena yang namanya politik itu kan dinamis gitu ya, sehingga kita harus mengikuti itu dengan cara menyiapkan diri dengan penguatan kapasitas. Baik sahabat Bawaslu, itu tadi adalah sedikit ya Bu ya menjelaskan tentang penanganan pelanggarannya, mungkin cara-caranya, kemudian agar tantangan itu tuh bisa teratasi gitu ya Bu. Nah, baik sahabat Bawaslu, memasuki sesi yang kedua ya Bu ya, yaitu adalah sesi setuju dan tidak setuju. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan pernyataannya. Nanti Bu Cici bisa menjawab setuju atau tidak setuju, diikuti dengan alasannya. Oke. Baik Bu Cici, masyarakat takut melaporkan pelanggaran pemilu karena belum ada jaminan keamanan atau perlindungan. Setuju. Setuju. Alasannya ini pengalaman ya. Memang kalau kita bandingkan antara temuan dengan laporan masih banyak temuan. Itu artinya peran serta masyarakat masih minim kalau dibandingkan dengan temuan. Nah, itu akibat masyarakat itu masih takut melapor karena tidak ada jaminan bagi mereka tentang keselamatan terutama gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Setiap kali saya melakukan sosialisasi tentang penanganan pelanggaran, tentang pengawasan, selalu muncul pertanyaan itu, bagaimana kalau saya melapor, apakah nanti saya terlindungi gitu. Nah, selalu muncul seperti itu, sehingga saya simpulkan, ya selama ini memang minimnya masyarakat melapor karena memang ada ketakutan, tidak ada jaminan keamanan gitu ketika mereka melapor. Karena memang regulasi sendiri itu tidak menyediakan menyediakan perangkat untuk itu, dan kami sendiri tidak didesain untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Tetapi apakah kemudian masyarakat diam saja kalau ada pelanggaran yang diketahui? Tentu kami berharap tidak gitu, tidak diam maksudnya, tetap melakukan melakukan aktif memberikan laporan atau setidak-tidaknya informasi kepada pengawas pemilu. Baik. Selanjutnya, politik uang adalah pelanggaran pemilu yang sulit diatasi. Betul? Saya nggak ngomong setuju, betul aja ya. Karena kalau saya ngomong setuju nanti dikira saya setuju dengan politik uang. Tapi faktanya bahwa politik uang ini memang tidak gampang untuk diatasi. Kenapa? Karena selama masih ada masyarakat yang mau menerima uang, maka selamanya politik uang itu tidak akan hilang di negeri ini. Maka kuncinya adalah harus ada peran serta dari masyarakat. Peran sertanya dengan cara apa? Salah satunya adalah minimal tidak menjadi pelaku. Pelaku itu artinya tidak mau menerima gitu. Kemudian tentu yang berikutnya, kalau melihat ada orang membagi-bagi uang atau melakukan politik uang, ya laporkan kepada pengawas pemilu gitu. Yang terakhir nih Bu, sanksi ya, pelanggaran politik uang hanya dikenakan bagi pemberi saja, tidak untuk penerima, agar masyarakat berani melaporkan. Betul dan tidak betul. Kalau ini saya harus katakan betul dan tidak betul. Saya nggak mau pakai kata setuju dan tidak setuju. Karena kalau saya ngomong setuju berarti saya setuju dong. Jadi betul ketika itu konteksnya adalah pemilu. Di dalam pemilu regulasi tidak memberikan ancaman hukuman kepada penerima,
Tetapi kalau konteksnya atau pemilihan atau pilkada, maka itu menjadi betul gitu. Karena di dalam regulasi pemilihan atau pilkada, baik pemberi maupun penerima itu semuanya ada sanksi hukumannya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Cici sendiri gimana idealnya tuh Bu? Idealnya karena memang politik uang ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pemberi maupun penerima, maka dua-duanya harus ada sanksinya gitu, baik kepada pemberi maupun kepada penerima, itu harus ada sanksinya. Meskipun ini juga beresiko gitu, ketika penerima itu ada sanksinya, itu resikonya masyarakat jadi kemudian malah nggak mau lapor gitu ketika mereka menerima gitu. Itu bisa jadi akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau bicara ideal, sekali lagi ya, karena politik uang ini tidak akan terjadi kalau tidak ada penerima gitu. Jadi pasti ada, ketika ada politik uang pasti ada di situ pemberi maupun penerima. Maka idealnya dua-duanya harus ada sanksi pidananya. Gitu. Kalau masyarakat kena sanksi, yang orang-orang bawah itu gimana Bu? Itu kayak mereka, ya wes Pak tak tombone gitu kan? Makanya harusnya tidak menerima. Karena salah satu cara untuk menghilangkan politik uang itu adalah kalau masyarakat itu kemudian tidak mau menerima gitu. Selama masyarakat itu masih mau menerima, maka politik uang, sekali lagi saya katakan, itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Kenapa? Karena berlaku hukum pasar. Ada supply, ada demand gitu. Ada demand, ada supply gitu kan. Ada permintaan, ada pemberian begitu. Maka ini harus diputus gitu. Ini kan satu rangkaian nih, mata rantai yang saling mengkait gitu kan. Maka ini kalau satu itu dicabut, otomatis nggak nyambung ya, nggak akan nyambung gitu. Oke. Berarti semua itu juga tergantung ke masyarakatnya mau diterima atau tidaknya. Ya, maka saya selalu menyitir apa yang disampaikan oleh Hakim ya, ketika beliau itu menyampaikan tausiah gitu, bahwa untuk menjadi baik itu maka harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dilakukan saat ini. Maka yang harus dilakukan untuk memutus rantai politik uang adalah dimulai dari diri sendiri. Setidaknya diri sendiri itu tidak mau menerima, kemudian dilakukan dari hal yang kecil tadi, dari diri sendiri, kemudian melingkup yang lebih kecil, lebih besar sedikit, yaitu keluarga gitu kan. Dan mulai saat ini kita harus menyatakan stop money politik. Jadi sahabat Bawaslu, mungkin bisa dari sahabat Bawaslu sendiri di rumah untuk menjaga nih dari diri sendiri, wah jangan sampai nih aku seperti ini gitu, nanti bisa melebar ke keluarga, kemudian ke masyarakat dan lingkungan yang sekitarnya. Baik Bu Cici, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi sebut dengan satu kata. Nah nanti ada satu kata yang saya sebutkan, nanti Bu Cici bisa menyebutkan dengan cepat gitu ya. Tanpa alasan ya? Tanpa alasan. Oke. Tanpa alasan. Baik. Demokrasi. Bebas. Partai politik. Apa ya? Susah satu kata kalau partai politik apa? Apa Bu? Apa ya partai politik satu kata? Apa ya? Berintegritas. Oke. Ya bawahnya ini berintegritas Bu. Integritas Bu. Selanjutnya. Jujur. Sentra Gakumdu. Pidana. Kampanye. Euforia. Politisasi SARA. Jangan. Yang terakhir Bawaslu. Mantap. Mantap. Oke, luar biasa. Baik sahabat Bawaslu, itu tadi adalah sesi terakhir atau sesi ketiga dari acara Di Balik Pemilu. Nah, mungkin Ibu sebelum closing statement. Ya. Baik Bu. Nah, sebagai kaum perempuan Ibu, khususnya Bu Cici ini kan merupakan salah satu koordinator divisi penanganan pelanggaran di Bawaslu DIY. Ya. Nah, mungkin bisa diberikan motivasi Bu agar kaum perempuan itu tuh ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Ya. Kepada sahabat-sahabat semuanya, kaum perempuan terutama, jangan takut, jangan ragu, dan harus ikut berpartisipasi dalam pengawasan ya, dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Partisipasi itu banyak macamnya,
bisa partisipasi dalam arti menjadi relawan dari pengawas pemilu, artinya tidak masuk dalam struktur gitu, atau bisa menjadi penyelenggara pemilu, baik itu menjadi pelaksana ya dalam hal ini KPU, atau bisa menjadi pengawas pemilu. Tentu saya berharap yang perempuan itu berani dan bersedia menjadi pengawas pemilu, karena tentu sentuhan perempuan itu akan berbeda dengan laki-laki gitu ketika melakukan pengawasan begitu. Jadi kalau selama ini masyarakat menilai bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak bisa, buktikan bahwa kita bisa. Gitu. Buktinya Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo perempuan dan bisa gitu. Saya perempuan dan meskipun nggak jadi ketua, tetapi ada di divisi ini gitu, ada di pengawas pemilu selama 2 periode. Ini membuktikan bahwa asal diberi kesempatan dan asal perempuan juga menyempatkan gitu. Kalau diberi kesempatan tapi perempuannya sendiri nggak mau kan nggak akan terjadi gitu. Jadi asal diberi kesempatan dan menyempatkan, memanfaatkan kesempatan itu, maka kita bisa selaku perempuan. Baik. Nah, sahabat Bawaslu, itu tadi adalah semoga kita sebagai perempuan itu tergerak hatinya gitu. Iya. Oke, sahabat Bawaslu, mungkin itu untuk acara di balik pemilu pada sesi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cici yang sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk sharing dengan teman-teman di rumah, mungkin dengan kita yang di sini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Bawaslu yang di rumah. Amin. Baik sahabat Bawaslu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe karena semua itu gratis. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.